Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa jihadi ila yaumil qiyamah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa qala aidan wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatul yaum fi sabilillah ahsan minad dunya wa ma fiha. Sadaqallah wa sadaqatur rasul. Wa hayyukum min tahiyatul islamu jama'ya tahiyatul ahlu da'wa wa ahlul harakah wa ahlul jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan salah alamat. Sampai pula ke tanah merdeka. Pandemi harus ditangani dengan cepat. Mati, tingkatkan kemampuan mitigasi kita. Recording in progress. Yang saya hormati dan saya cintai Presiden kita, Dr. Syaihu Hafizahullah, semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan selalu kekuatan mengantarkan kita kemenangan dakwah sampai 2025. Amin. Dan semua para pimpinan yang berhadir, mungkin ada wakil sekjen, ada KSP atau siapa yang diundang. Dan selanjutnya yang saya hormati, ya, para ketua Satgas PDC PKS, Masya Allah, ya. Yang kita hormati Sekretaris Satgas PDC PKS. Saya hormati Ketua Satwil PDC DPW PKS se-Indonesia, ya. Yang saya hormati juga PDC PKS DPD se-Indonesia. Kita hormati ketua anggota TRCC kantor DPTP, Masya Allah, dari kemarin saya lihat udah persiapan, ya. Yang saya hormati juga TRCC kantor DPTW se-Indonesia, ya. Dan saya lihat jumlah yang berhadir, Masya Allah, segar semua, ya. Pamungkas Hendra, ya, kelihatannya mukanya masih lelah tuh mikirin pandemi itu, ya. Terus Masya Allah, ya, banyak ikhwah sekalian. Ada Kot Bali, Ibu Endang, ya, ada Muhammad Nafis dari Bulungan, Kalimantan, dan seterusnya. Ya, dan kita hormati Ketua TRCD Kecamatan seluruh Indonesia, ya. Dan yang kita hormati para pembicara hadirin sekalian yang berbahagia. Banyak pembicara yang hadir insya Allah, ya. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembekalan untuk tim respon COVID, ya. 19 Partai Keadilan Sejahtera. Saya terus terang aja menyambut, ya, sangat menyambut baik kegiatan ini, ya, karena pada saat ini pembentukan tim, ya, dan pembekalan seperti ini memang sangat dibutuhkan. Kayak saya kemarin mau vaksin, saya tanya dulu. Ternyata saya punya HbA1c ini 9,75. Saran dokter yang lain, jangan. Tapi ada dokter kita juga mengatakan boleh. Saya ngambil jalan tengah, tunda aja dulu. Ya, karena kan belum mendadak juga, belum butuh juga. Ya, tapi tetap harus vaksin. Selanjutnya, ikhwah sekalian, sebelumnya penanganan COVID ini dihandle oleh tim gerakan tanggap COVID-19, ya.
serta Genta COVID-19. Namun karena melihat perkembangan bahwa eskalasi persoalan COVID ini terus naik dan tingkat kedaruratannya pun naik, maka diputuskan untuk buat Satgas Pengendalian Dampak COVID-19 atau Satgas PDC. Selain itu juga dibentuk juga tim respon cepat COVID-19 atau TRCC sebagai upaya memitigasi lonjakan ya COVID-19 Indonesia yang sedang bergelombang tinggi. Ya, ikhwan sekalian, COVID-19 ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau kita lihat data kemarin, Jumat aja, 30/7/2021, jumlah COVID-19 bertambah 41.168 kasus. Penambahan ini membuat total kasus selama pandemi menjadi 3.372.374 orang. Kalau kita lihat jumlah yang meninggal juga tidak sembarangan. Data kemarin sore tercatat 1.759 kasus pasien meninggal. Dengan penambahan itu, total pasien meninggal 92.311 orang. Di dalamnya masuk kader-kader PKS, Muassis PKS, Ustadz Hilmi Aminuddin, Ustadz Bahar Mus, Ustadz Tate, Ustadz Zubair, Ustadz Adang Sudrajat, Taufik Hulaimi, wa mahaula min ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Semua sudah, ya. Nah, ikhwan sekalian, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Ya, kita tidak bisa tinggal diam dan kita harus melakukan pengurangan risiko agar para kader PKS itu benar-benar ya dan keluarganya bisa terhindar dari risiko dampak COVID-19 ya. Nah, ikhwan sekalian, jika melihat kedaruratan COVID-19 ini, makanya sudah sama dengan kedaruratan perang. Bayangkan sudah 92.311 orang meninggal karena COVID. Tentunya Satgas PDC pusat, wilayah ataupun daerah harus meresponnya dengan optimal. Jika kita ingin perang, maka harus bawa senjata yang terbaik. Makanya saya bacakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatul khayl turhibunaha aduwallahu wa aduwakum. Ya. Jadi harus bawa senjata terbaik, harus bawa rompi, anti peluru, harus kenal medan, mappingnya terus kuat, ya. Dan harus menggunakan strategi paling jitu, ya. Karenanya Satgas PDC pusat harus memberikan pemahaman paling benar soal COVID-19 pada seluruh tim dari pusat hingga daerah. Jadi, ya harus jelas itu. Kemudian memberikan arahan mengenai strategi, ya. Strategi paling jitu untuk COVID-19 ini. Ikhwan sekalian, tim Satgas PDC juga harus menyiapkan obat terbaik, suplemen terbaik, APD terbaik, alat medis terbaik untuk tim TRCC. Karena itu semua untuk perlengkapan dan senjata mereka melawan COVID-19 ini semua. Ikhwan sekalian, subhanallah, rencana khusus untuk para anggota TRCC di wilayah ataupun daerah Anda sekalian adalah untuk tombak, ya, ujung tombak dari seluruh program ini. Kalau dalam perang, Anda sekalian adalah tim infanteri yang bergerak paling depan. Allahu Akbar. Jadi pelatihan ini menyiapkan orang-orang yang terdepan, ya, untuk berperang melawan COVID ini. Oleh karenanya APD-nya yang bagus juga nggak cukup. Senjata bagus nggak cukup. Namun Anda sekalian harus lincah, bisa bergerak cepat karena COVID-19 ini harus berkejaran dengan waktu. Ya, Anda juga harus memiliki skill yang cukup di lapangan. Karenanya hari ini dibuat pelatihan. Ya, maka tolong perhatikan baik semua materi yang diberikan, bagaimana protokol isoman yang benar, bagaimana operasionalisasi ambulan, hingga bagaimana prosedur pemulasaran jenazah COVID-19. Nah, ini semua hal sangat penting, ikhwan sekalian. Karena akan berkaitan langsung dengan keselamatan pasien yang ditolong dan juga keselamatan diri sendiri yang sedang memberikan bantuan.
Jadi sangat jelas tuh. Nah, ikhwan sekalian, pemenang di masa pandemi ini adalah siapa yang paling sedikit terkena dampak buruknya. Ya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jiwa anggota keluarga menjadi prioritas dan tanggung jawab kita sebagai pimpinan, mulai dari DPP, DPW, DPC, DPR, juga pembimbing para pembina upah. Ya. Para pembina upah juga harus menjadi perhatian. Oleh karenanya saya pesankan 3 hal untuk seluruh jajaran PDC di TRC. PDC dan TRC. Pertama, dalam menjalankan tugas kita harus quick respon, yang memberikan respon secepat mungkin terhadap setiap kasus COVID-19. Yang kedua, dalam menjalankan tugas harus safe proses. Semua protokol kesehatan harus agar prosesnya aman untuk semua pihak. Yang ketiga adalah right treatment, yaitu pengobatan atau treatment yang diberikan kepada setiap pasien COVID-19 harus tepat. Di sini sekarang sekalian banyak pola pengobatan yang baru aja saya dengar. Di antara sistem PRP atau stem cell SVF, misalkan. Ini menarik, karena inti COVID itu radang, kata mereka. Tapi karena belum di jurnal, banyak yang belum yakin. Terbukti di Rumah Sakit Koja kemarin, rata-rata penyakit COVID meninggal. Tapi begitu diberikan PRP, beberapa yang kena COVID datang. Tapi beberapa rumah sakit swasta banyak yang sudah melakukan itu. Tapi penyakit rumah sakit pemerintah agak susah. Ya. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa tugas yang Anda laksanakan ini adalah panggilan basyariyah. Ini adalah tugas mulia luar biasa kemanusiaan. Karena marilah kita laksanakan dengan sepenuh hati. Ya. Kita laksanakan dengan sepenuh hati, apalagi jika kita, ya, yang kita bantu adalah ikhwah kita. Saya kemarin berusaha hunting cari tabung gas oksigen, alhamdulillah kejar-kejar sana kejar sini dapat sekitar 9 tabung 6 kubik dan beberapa tabung yang berapa kubik. Ya. Saya cari Ektemra sampai ribut dengan para pimpinan-pimpinan Departemen Kesehatan, sampai ke menteri saya datangi. Cuma untuk dapat 1. Ya. Tapi alhamdulillah masih dapat, tapi belum tertolong juga. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ya, ini adalah sebuah sumbangsi yang luar biasa. Karena ikhwah kita ini yang sedang bekerja adalah aset umat. Mana kita sangka Tateh yang segitu sehatnya. Adang Sudrajat hitungan hari aja. Dokter dia. Ustadz Abdullah Baharmus. Segitu segarnya, segitu sehatnya. Belum lama ketemu. Tapi begitu kena, Allahu Akbar walillahil hamd. Lewat. Ya. Tidak mudah dan tidak murah untuk menjadikan seorang itu sebagai kader atau kiadat. Ini Kopassus semua ikhwah sekalian. Karena aset umat. Oleh karenanya, membantu ikhwah kita ini seperti menyelamatkan aset umat. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu ala Nabi. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Anda sekalian, antum semua, ya, ikhwah dan seluruh Indonesia dan seluruh daerah DPC, DPD, ya, menjadi PDC dan TRCC yang saya ucapkan selamat bertugas. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah ikhwah sekalian yang dapat saya antarkan. Ahyoyo utama mau kemana ya lewat situ. Para dokter-dokter sekalian dan para anggota PDC dan TRCC, ya, sebagai penutup saya kasih pantun. Padat tembaga jangan dituang, padat dituang melepuh tangan. Asyik. Persiapkan tim kita dengan matang agar lewati pandemi dengan kemenangan. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.